Namanya manusia pasti tidak lepas dari yang namanya harapan. Betul kan? Harapan itu ada yang berkembang menjadi keinginan, ada juga yang hanya menjadi angan-angan. Tapi kita coba bicarakan yang jadi keinginan, ya. Menginginkan sesuatu, lalu berupaya sebaik mungkin mencapainya. Berdoa agar yang diinginkan tercapai. Luar biasa pastinya. Tapi kali ini yuk kita bahas lebih jauh makna lebih dalam dibalik berupaya sebaik mungkin. Pasti kita seringlah mendengar hal itu. Berupaya sebaik mungkin. Tapi ya, berupaya sebaik mungkin ini bagaimana? Saya biasa mengatakannya memantaskan diri. Kalimat sederhana tapi penuh arti. Ya, di balik kata memantaskan diri ini, ada begitu banyak hal yang harus kita lakukan. Bayangkan doa kita adalah proposal pada Tuhan. Jika kita ingin Tuhan menyetujui proposal itu, bukankah proposal itu harus pantas? Harus berisikan berbagai hal yang bisa membuktikan bahwa kita pantas. Pantas memperoleh yang kita ajukan itu. Bedanya, proposal pada Tuhan tidak tertulis. Ia terlambang dari sikap dan perilaku kita. Jika sikap dan perilaku ini tidak pantas, ya tidak heran kalau pengajuannya tertunda. Bukan karena Tuhan tidak sayang kita, justru itu karena Tuhan sayang. Bayangkan Anda adalah seorang guru. Anda melihat anak murid Anda belum menguasai yang harus dikuasainya di kelas sebelumnya. Apakah Anda akan menaikkan kelas anak murid ini begitu saja? Kalau tidak dinaik kelaskan, apakah berarti tidak sayang? Tidak juga kan? Justru kalau dipaksa naik kelas tapi tidak pantas, bisa jadi malah muncul banyak masalah nantinya. Masuk kelas baru, tapi keahlian tidak ada. Kalau dipaksakan, bisa terseok-seok parah. Bisa kepayahan dan bahkan berantakan. Akhirnya mau tidak mau masih harus diam di kelas lama. Bukan karena kita tidak sayang. Justru karena kita tahu kalau dipaksakan akan bermasalah. Tapi coba jika si anak murid ini sudah pantas, ya otomatis tanpa diminta pun dinaikkan kelasnya kan? Karena memang sudah pantas. Sama dengan diri kita. Ketika menginginkan sesuatu, ada nilai kepantasan yang harus kita penuhi dulu untuk mencapai yang kita inginkan tersebut. Kalau nilai kepantasannya belum terbangun, ya belum akan diberikan yang kita inginkan itu. Ingin jadi pemimpin? Ya pantaskan diri jadi pemimpin. Miliki sikap dan perilaku seorang pemimpin. Ingin jadi orang kaya? Ya pantaskan diri jadi orang kaya. Miliki sikap dan perilaku orang kaya.
Jangan cuma punya keinginan, tapi perilaku tidak pantas, berlawanan dengan yang diinginkan. Ya, wajar saja kalau jadinya tidak kunjung dikabulkan. Sekali lagi, bukan karena Tuhan tidak sayang, tapi karena saking sayangnya, sampai-sampai Tuhan tidak ingin hal buruk terjadi pada kita jika mencapai hal yang belum pantas kita dapatkan. Lalu bagaimana kalau sudah berupaya sebaik mungkin, merasa sudah sepantas mungkin, tapi tidak kunjung mendapatkan yang kita inginkan? Nanti dulu, yang tahu kita sudah pantas ini siapa? Bukan kita. Biarkan Tuhan yang menilai. Lagi pula, tenang saja. Katakanlah kita memang benar sudah pantas. Sudah benar-benar pantas. Tapi tidak mendapatkan yang kita inginkan juga. Pastinya hal itu bukan karena Tuhan tidak sayang, tapi karena Tuhan memberikan yang lebih baik sebagai gantinya. Karena Tuhan tahu yang lebih baik untuk kita, bahkan yang terbaik. Kalaupun kita masih harus diam di kondisi lama, itu pun karena itulah yang terbaik menurut Tuhan. Masih ada hal yang harus kita pelajari di kondisi lama itu agar semakin matang, dan nantinya bisa mengajarkan kematangan itu pada sesama. Kalau kita peka dan mau membuka hati, hal itu pasti bisa kita sadari.